Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Nur Azliani, NIM 62, dan teman saya Syafabian Ailani, NIM 64, serta Yusfilia Rizka Mataviana, NIM 67. Pendekatan tekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Pendekatan tekstual merupakan salah satu cara yang dipergunakan dalam memahami kajian Islam. Secara etimologis atau lugawi, tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris, teks, yang berarti isi, bunyi, gambar-gambar dalam sebuah buku. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata teks disebut dengan istilah nash. Arti istilah tersebut telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik atau hukum Islam. Pendekatan tekstual dalam studi tafsir merupakan salah satu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Bahkan, pendekatan tekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleks atau teks ke praksis atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Praksis yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat kearaban, sehingga pengalaman sejarah dan budaya di mana penafsir dengan audiens sama sekali tidak punya peran. Pendekatan dari realitas ke teks dalam studi Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya integrasi keilmuan. Sebagai contoh, salah satu kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual yang berangkat dari refleksi ke praksis adalah Tafsir Al-Misbah. Tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab sekitar bulan Juni 1999 di Kairo. Kitab tafsir ini belum mewakili berbagai problem yang dihadapi umat Islam Indonesia, sebab pada akhir tahun 1990-an Indonesia mengalami perubahan politik yang dinamika pemahaman keagamaan, misalnya kebutuhan yang sangat mendesak untuk kesatuan Indonesia, dengan perlunya dibangun hubungan sosial antara umat beragama. Tetapi nampaknya belum terlihat dengan tegas pembahasan persoalan tersebut di dalam Tafsir Al-Misbah. Sebagai sebuah proses budaya, penafsiran Al-Quran yang sangat dipengaruhi jika tidak dideterminasi ruang waktu, sangatlah wajar jika melahirkan keragaman. Pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Kontekstual secara etimologis berasal dari kata benda bahasa Inggris konteks, yang berarti suasana, keadaan. Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, sehingga kata kontekstual dapat diartikan sebagai suatu cara, metode, pendekatan, atau apa saja yang mengacu pada konteks atau realitas. Sedangkan kontekstual berarti suatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks. Dengan pengertian ini, maka paradigma kontekstual secara umum dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada konteks. Pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Quran berlangsung. Secara substansial, pendekatan kontekstual ini berkaitan dengan pendekatan hermeneutika yang merupakan bagian di antara pendekatan penafsiran teks yang berangkat dari kajian bahasa Arab, sejarah, sosiologi, dan fisiologis, sehingga untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sangatlah penting, dan tidak hanya dipahami dengan pendekatan tekstual saja, tetapi kondisi-kondisi yang terkait dengan turunnya ayat juga menjadi salah satu yang sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, di mana keterlibatan kondisi-kondisi tersebut menjadi titik acuan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan dan mengkaji
konteks atau aspek-aspek di luar teks yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Apa latar belakang historis, geografis, sosial budaya, hukum kausalitas, dan sebagainya. Jadi, kajian ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual erat hubungannya dengan pemahaman asbab nuzul al-ayat. Oleh karena contoh tafsir yang menggunakan pendekatan kontekstual adalah buku tafsir karya Syu'bah Asa yang berjudul Dalam Cahaya Al-Quran, tafsir ayat-ayat sosial politik. Karakteristik buku tafsir tersebut yaitu pada setiap ayat dikemukakan dan digerakkan dalam ranah peristiwa, waktu, dan tempat di mana ia berada sebagai bentuk respon terhadap peristiwa yang terjadi. Warna lain bahwa setiap ayat menurutnya merupakan cahaya yang menyoroti kejadian-kejadian yang sedang terjadi dan populer di dalam ruang sosial keindonesiaan. Karenanya, Syu'bah merupakan tokoh pemerhati Islam yang berusaha membaca dan mengikuti lajunya zaman yang terkadang tidak lagi bersahabat dari sudut pandang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswili Ariska Mataviana, NIM 2020610067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Syafa. Dengan menggunakan pendekatan tekstual sekaligus kontekstual dalam menginterpretasikan wahyu, seyogianya dapat menghasilkan sebuah interpretasi yang komprehensif dalam studi Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode tekstual dan kontekstual dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan untuk memahami ajaran agama Islam. Hal ini selaras dengan tujuan dari eksistensi agama secara fungsional, yaitu agar kajian Islam dapat dirasakan oleh umat muslim dengan mudah apabila mereka mengetahui berbagai pendekatan tersebut. Aliran tekstual dalam perkembangan pemikiran Islam mulai dimunculkan saat terjadi kontestasi politik oleh dua kelompok yang berseberangan. Perseteruan antara konservatisme dari pihak Ali bin Abi Thalib dengan pragmatisme dari kelompok Muawiyah memunculkan radikalisme yang bernama Khawarij. Khawarij yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib lantas menyepalkan diri dari pasukan Ali sembari berikrar bahwa pemimpin yang ingkar layak dibunuh. Ungkapan la hukma illallah menjadi slogan kaum Khawarij saat mereka kecewa dengan keputusan yang dihasilkan oleh dua kelompok tersebut. Menurut mereka, berhukum dengan keputusan yang dihasilkan oleh manusia adalah sesat, karena hukum hanya milik Allah. Dari situlah Khawarij mulai mengembangkan pondasi mereka dimulai dari daerah Hururah. Pemikiran Khawarij yang paling terkenal adalah takfiri atau pengkafiran, yaitu siapa saja yang melakukan dosa maka dia kafir. Mereka tidak membedakan antara dosa karena melanggar syariat atau karena kesalahan dalam berpikir atau berpendapat. Setiap orang yang salah mengambil keputusan hingga menyebabkan perbedaan pendapat dengan mereka, maka dia telah melakukan sebuah dosa. Sedang seseorang yang telah berbuat dosa, maka dia dinyatakan kafir. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib telah dinyatakan kafir oleh kaum Khawarij karena telah bersalah dalam pengambilan keputusan tahkim atau arbitrasi. Model tekstualis yang digagas Khawarij seperti ini terus berkembang hingga sekarang ini. Gaya berpikir tersebut lantas dihidupkan kembali pada abad ke-12 Hijriah oleh sekelompok orang yang menginduk ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri pada tahun 600-an Hijriah menggagas doktrin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menggagas doktrin tersebut dilatar belakangi oleh maraknya khurafat dan bid'ah yang merebak di Mesir dan Arab Saudi. Sedangkan pendekatan kontekstual dalam menyimpulkan sebuah hukum dari Al-Quran sendiri telah dimulai Rasulullah dalam kasus tawanan Perang Badar. Adalah ijtihad Rasulullah tentang pembebasan tawanan Perang Badar. Ketika itu, pasukan Rasulullah memenangkan peperangan dengan berhasil membunuh 70 musuh dan mendapat tawanan dengan jumlah yang sama. Rasulullah sendiri lantas bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang Badar tersebut. Umar bin Khattab menjawab, "Tawanan perang hendaknya dibunuh." Sahabat lain
Abu Bakar As-Siddiq menyatakan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat membayar fidyah atau denda. Rasulullah sendiri lantas mengambil keputusan yang sama dengan yang diusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan tersebut merupakan ijtihad Rasulullah meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.